Pernah dengar orang bisa ngedapetin ratusan juta cuma modal HP dan kuota? Ini bukan mimpi, bukan tipu-tipu. Ini beneran kejadian dan kalian bakal kaget seberapa gila caranya. Cuma butuh satu rahasia digital yang nggak banyak orang tahu. Tapi di video ini saya bongkar habis. Dan gilanya lagi, udah banyak banget tuh anak muda yang beneran cuan ratusan juta cuma dalam waktu 1 bulan aja. Tapi beneran bisa atau cuma ilusi manis ala konten kreator? Saya buktiin dengan data, dengan strategi, dan rahasianya tanpa setup. Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal penting banget. Kalau ada yang nawarin kalian skema cepat kaya dalam 30 hari dari bisnis digital tanpa kerja keras, tanpa strategi, tanpa modal baik waktu, tenaga, atau uang, kemungkinan besar itu cuma scam atau hoax. Dunia digital itu memang penuh dengan peluang, itu benar banget. Potensinya gede banget buat ngasilin duit. Tapi ingat, ini bukan dunia sulapnya Pak Tarno. Bim salabim langsung jadi duit. Semua tetap butuh proses. Jadi kalau ada yang bilang, gabung sini, modal segini dalam 30 hari itu pasti balik modal plus untung berkali-kali lipat tanpa ngapa-ngapain. Nah, itu tuh lampu merahnya udah nyala kedip-kedip. Hati-hati. Terus, apa dong rahasia gila yang saya maksud di konten kali ini? Apakah video ini cuma clickbait? Tenang, saya nggak bakal ngecewain kalian. Rahasia ini ada, tapi mungkin nggak seperti yang kalian bayangin. Rahasia gila yang saya maksud, yang bisa bikin kalian kaya dalam artian finansial yang jauh lebih baik dan stabil dari bisnis digital, itu bukan satu jenis bisnis spesifik ajaib, bukan, melainkan sebuah kombinasi dari beberapa elemen penting yang kalau kalian terapin dengan benar, hasilnya bisa gila. Dan soal 30 harinya, nah ini yang seru. Dalam 30 hari, kalian mungkin nggak langsung jadi miliarder. Sorry to burst your bubble. Tapi dalam 30 hari, kalian sangat bisa membangun fondasi yang super kuat untuk bisnis digital kalian. Bahkan mungkin udah bisa ngerasain hasil pertamanya. Itu udah kayak pengalaman dan kayak potensi kan? Jadi ya itu juga kaya. Jadi apa aja sih elemen rahasianya? Pertama dan yang paling utama adalah mindset teman-teman. Ini kedengaran klise, tapi ini pondasi dari segala pondasi. Kalian harus punya mindset yang gila positif. Artinya apa? Artinya kalian harus siap belajar hal baru, nggak takut gagal, karena gagal itu guru terbaik, pantang menyerah dan konsisten. Bisnis digital itu naik turun guys. Ada kalanya sepi order, ada kalanya konten kalian itu nggak ada yang nonton, sepi. Kalau mental kalian kayak kerupuk, baru kesenggol dikit ya udah remuk gitu karena kerupuk. Jadi kuatin dulu mental baja kalian karena dunia bisnis itu dunia perjuangan, dunia kompetisi. Yang mau jualan dan yang mau dapetin cuan ratusan juta itu bukan cuma kalian, tapi juga jutaan bahkan miliaran orang di luaran sana. Jadi bukan hanya kalian. Jadi mental baja, mental nggak gampang nyerah itu harus bener-bener dikuatin. Banyak studi ilmiah dan pakar bisnis yang menegaskan bahwa pola pikir seseorang, artinya mindset, itu dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan, menghadapi tantangan, dan beradaptasi dengan segala bentuk perubahan, terutama di dunia bisnis digital yang serba cepat dan dinamis. Misalnya, penelitian dari Carol Dweck, profesor psikologi dari Stanford University, yang memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang itu dapat berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Dalam konteks bisnis digital, misalnya, seseorang dengan growth mindset ini itu tidak mudah menyerah ketika kontennya tidak viral misalnya, ketika toko online-nya sepi pembeli, atau saat algoritma platform itu berubah. Sebaliknya, mereka terus berinovasi, mencari solusi, dan belajar dari setiap kegagalan. Studi lain dari Harvard Business Review menemukan bahwa para entrepreneur sukses itu lebih cenderung memiliki resilient mindset, yaitu pola pikir tahan banting yang membuat mereka bisa bangkit dari kegagalan lebih cepat daripada pengusaha yang lain. Dalam bisnis digital, kegagalan itu seringkali tidak bisa dihindari.
baik itu dalam bentuk iklan yang tidak menghasilkan misalnya, ya, atau boncos, produk yang tidak laku, atau akun media sosial yang stagnan, nggak berkembang. Namun, mereka yang memiliki mindset positif dan terbuka terhadap pembelajaran itu justru mampu menjadikan setiap kegagalan tersebut sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Bahkan dalam laporan McKinsey tahun 2022 disebutkan bahwa adaptabilitas dan digital readiness mindset adalah dua karakter paling dicari dalam pemimpin bisnis digital saat ini. Lebih tinggi nilainya dibandingkan latar belakang pendidikan formal atau pengalaman kerja sekalipun. Artinya apa? Artinya mindset yang baja, mindset yang positif itu sangat berpengaruh pada kesuksesan kalian di dunia bisnis digital. Rahasia yang kedua adalah niche. Kalian jangan jadi kayak toko kelontong yang jual semua barang dari A sampai Z. Fokus cari satu bidang yang kalian suka, kalian kuasai atau mau kalian kuasai dan ada pasarnya. Itu harus, karena meskipun kalian menguasai satu bidang, tapi kalau satu bidang itu nggak ada pasarnya, ya percuma. Pastikan kalian menguasai satu bidang tertentu aja dan bidang tersebut itu ada pasarnya, pastikan itu. Misalnya nih, kalian suka masak dan jago bikin kue kering gluten free, itu niche. Atau kalian jago desain grafis khusus buat UMKM kuliner, itu juga niche. Semakin spesifik, semakin gampang kalian jadi raja di situ. Dan untuk menemukan niche yang tepat, niche yang kalian kuasai dan sekaligus ada pasarnya, kalian harus riset pasar. Itu penting. Jangan cuma asal suka, tapi pastiin ada orang yang butuh dan mau membayar buat produk atau jasa kalian di niche yang sudah atau baru kalian mau tentukan. Kemudian rahasia yang ketiga adalah value atau nilai. Bisnis itu intinya ngasih solusi buat masalah orang lain. Produk atau jasa kalian itu harus benar-benar ngasih manfaat. Apa yang bikin orang harus milih produk kalian? Bukan kompetitor. Apa keunikan kalian? Apa rasa sakit audiens yang bisa kalian sembuhin? Misalnya, kalian jual jasa pembuatan website. Value kalian itu bukan cuma bikin website, tapi bikin website profesional yang ningkatin penjualan klien sampai 30% misalnya. Itu yang kita maksud sebagai value, sebagai nilai. Setelah mindset, niche, dan value-nya dapat, sekarang kita masuk ke bagian bisnis digitalnya. Apa aja sih yang bisa kalian mulai untuk membangun pondasinya dalam 30 hari dan punya potensi gila? Ada banyak model bisnis digital sebenarnya, tapi saya mau membahas beberapa saja ya, mau menyebutkan beberapa saja, di mana yang beberapa ini itu menjadi semacam primadona bagi banyak kalangan pebisnis digital, yaitu misalnya freelancing atau jasa online, kemudian ada affiliate marketing, content creator, ada dropshipping atau reseller produk unik. Itu adalah 4 bisnis digital yang bisa kalian coba lakukan untuk ngedapetin ratusan juta hanya dalam waktu 30 hari. Sebenarnya yang lebih penting dari macam-macam bisnis digital yang bisa kalian lakukan seperti yang udah saya sebutin barusan adalah bagaimana kalian mengeksekusi secara gila bisnis-bisnis digital tersebut. Jadi sebenarnya kunci sukses ngedapetin ratusan juta dalam 1 bulan itu ada pada fokus gila-gilaan yang harus kalian lakukan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah pilih satu aja dulu model bisnis yang mau kalian seriusin. Jangan serakah pengen ngerjain semuanya. Dari 4 model bisnis digital yang tadi saya sebutin ke kalian, kalian pilih satu aja. Fokus di satu model bisnis digital tersebut. Kalau sudah sukses dengan satu model bisnis digital tersebut, baru kalian kembangin atau melebarkan sayap dengan mencoba model bisnis digital yang lain. Coba satu dulu. Kalau dari satu itu sukses, bikin kalian jadi tajir melintir misalnya, baru kalian melebarkan sayap. Selain fokus, kalian juga harus belajar gila-gilaan. Setiap hari itu alokasiin waktu buat belajar skill baru yang relevan dengan niche kalian. Tonton tutorial, baca artikel, ikut webinar gratis. Karena dunia digital itu cepat banget perubahannya. Dan kalian itu harus bisa beradaptasi dengan super cepat. Terus praktek gila-gilaan juga. Teori doang itu nggak cukup guys. Langsung praktek, bikin kontennya, tawarin jasanya, setting tokonya. Jangan takut salah.
Yang penting action dulu. Kesalahan itu bisa kalian perbaiki sambil jalan. Learning by doing katanya. Jadi bangun jaringan gila-gilaan juga. Kenalan sama orang di industri kalian. Gabung ke komunitas, jangan malu bertanya. Dan yang terakhir, konsistensi gila-gilaan. Ini kuncinya. Mending maju satu langkah setiap hari daripada lari kenceng sehari. Terus besoknya tepar seminggu sakit. Dan biar kalian konsisten, kalian boleh bikin jadwal harian atau mingguan dan patuhi rule yang udah kalian bikin itu. Kalau ada pertanyaan, apakah bisnis digital itu bisa bikin kaya dalam 30 hari? Jawabannya tergantung definisi kaya kalian dan seberapa gila usaha yang kalian keluarkan. Kalau kaya kalian artinya langsung punya jet pribadi dan villa di Bali dalam sebulan, ya mungkin itu masih di alam mimpi guys. Jadi nggak bakal terjadi dalam 30 hari. Tapi kalau kaya artinya kalian berhasil membangun fondasi bisnis yang solid, yang kuat. Dapetin penghasilan pertama sekecil apapun penghasilan itu. Kaya ilmu, kaya pengalaman, dan punya arah yang jelas buat masa depan finansial kalian. Maka itu sangat mungkin dicapai dalam 30 hari. Bahkan kurang. Ingat, rahasia gila itu bukan mantra ajaib. Tapi kerja keras yang cerdas. Konsistensi yang membabi buta, dalam artian positif ya. Dan kemauan buat terus belajar dan beradaptasi. Dunia digital itu dinamis banget, jadi jangan pernah berhenti upgrade diri kalian. Gimana menurut kalian? Ada yang punya pengalaman gila ngebangun bisnis digital dalam waktu singkat? Atau mungkin ada model bisnis lain yang menurut kalian potensial banget buat pemula? Share dong di kolom komentar di bawah, kita diskusi di sana, dan saya pengen banget tahu alasan atau gagasan-gagasan kalian ya soal digital bisnis yang bisa kita pakai untuk kemudian ngembangin potensi kita untuk terutama ngedapetin cuan ratusan juta kalau bisa dalam sebulan. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa like video ini kalau kalian ngerasa dapat insight baru, dapat inspirasi, dan subscribe channel saya Latifianto biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya soal cuan, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga lagi butuh pencerahan, lagi butuh inspirasi buat ngembangin potensi mereka terutama untuk ngedapetin cuan ratusan juta dalam sebulan. Makasih banyak bagi kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih komentar, pertanyaan, kritik, dan sejenisnya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.